Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai himpunan. Karena materi himpunan ini banyak, maka kita bagi atas 4 bagian. Pertama himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, dan himpunan 4. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas himpunan 1 yang meliputi 1. Pengertian himpunan, 2. Cara memberi nama himpunan, 3. Cara menyatakan himpunan, 4. Himpunan semesta, dan 5. Himpunan kosong. Sekarang kita mulai nomor 1 yaitu pengertian himpunan. Himpunan ialah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas atau keterangannya jelas. Yang dimaksud dengan kumpulan benda di sini mungkin adalah kumpulan orang, kumpulan hewan, kumpulan tumbuhan, dan masih banyak lain, mungkin juga angka atau huruf. Itu termasuk benda semua atau objek. Dan keterangannya jelas. Sekarang kita lihat contoh himpunan. 1. Kumpulan siswa kelas 7 yang tingginya 1,5 meter. Jadi di sini objeknya siswa kelas 7, keterangannya yaitu tingginya 1,5 meter. Jadi ada objek di sini, ada keterangan yang jelas, maka ini disebut dengan contoh himpunan. 2. Himpunan siswa kelas 7 yang anggota OSIS. Nah, ini juga jelas. Objeknya siswa kelas 7 dan keterangannya yang anggota-anggota OSIS. Ada contoh bukan himpunan. Seperti kita lihat nomor 1. Kumpulan siswa kelas 7 yang tinggi. Di sini ada objek, tapi keterangannya tinggi itu tidak jelas. Bisa saja orang 1,5 meter itu sudah mengatakan tinggi, tapi ada juga mungkin orang lain tinggi itu nanti 2 meter. Jadi ini tinggi di sini tidak jelas. Contoh kedua, himpunan siswa kelas 7 yang cantik. Ini juga cantik. Kata cantik di sini relatif tidak jelas ya. Bisa saja orang mengatakan cantik, mungkin orang lain belum tentu mengatakan cantik. Jadi itulah contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Berikutnya bagian kedua, yaitu cara memberi nama himpunan. Himpunan, cara beri namanya yaitu kita menggunakan huruf besar atau huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian kita menggunakan lambang himpunan itu adalah kurung kerawal. Jadi kurung itu dibaca dengan himpunan. Coba kita lihat contoh ini, contoh nomor 1. Di depan ini A, ini adalah namanya himpunan. Kemudian ada berikutnya sama dengan, baru lambang kurung kerawal. Di dalam kurung kerawal ada anggota-anggota yang dipisahkan dengan tanda koma. Jadi begitulah cara memberi nama himpunan. P. P itu adalah nama himpunan P, kemudian sama dengan baru kurung kerawal. Di dalam kurung kerawal ada nama-nama orang di situ yang dipisah dengan tanda koma. Pada contoh nomor 3, himpunan Q ini, di kurung kerawalnya dia tidak dituliskan anggota-anggotanya, tapi dia menggunakan kata-kata yaitu binatang yang berkaki 4. Tapi itu semua contoh cara penulisan himpunan. Cara bacanya, misalnya ini nomor 1, kita baca A adalah himpunan yang anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa juga mungkin dibaca himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga nomor 2, himpunan P adalah Apin, Ipin, Upin, Epin, dan Opin. Berikutnya bagian ketiga yaitu cara menyatakan himpunan, yaitu ada 3 cara. Pertama dengan mendaftar anggota-anggotanya, kedua dengan kata-kata, ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Jadi itu diingat, itu 3 cara. Sekarang kita mulai cara pertama, yaitu dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya di situ kita langsung tulis saja
nama himpunan itu, misalnya di situ himpunan A, langsung kita tulis, baru tanda sama dengan, kita kemudian buka kurung kerawal, dan di dalamnya kita tulis anggota-anggotanya, diantarai dengan tanda koma, lalu kita tutup dengan kurung kerawal lagi. Kemudian yang kedua dengan kata-kata. Jadi dengan kata-kata di sini bisa kita menggunakan kurung kerawal dan bisa juga kita menggunakan kata himpunan. Contoh A, jadi ini contoh berdasarkan soal di atas. A sama dengan himpunan 5 bilangan asli pertama. Kebetulan himpunan di atas itu adalah himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. A sama dengan himpunan 5 bilangan asli pertama. Bisa juga mungkin kita buat redaksi atau kata-kata himpunan lain sesuai dengan sifatnya. Misalnya A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi himpunan bilangan asli yang kurang dari 6 itu kan 5, 4, 3, 2, 1. Jadi bisa juga begitu. Kemudian yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Cara membuat notasi ini seperti ini, kita tulis dulu nama himpunannya. A, boleh nama-nama lain, yang penting huruf besar, kemudian sama dengan, buka kurung kerawal, kemudian tulis X atau huruf lain, baru strap, garis miring itu bacanya dengan syarat, lalu titik-titik itulah nanti akan diisi dengan objek dan keterangan atau sifat yang dimiliki oleh objek itu. Atau bisa juga A sama dengan kurung kerawal X garis miring titik-titik. Nah, ini keterangan daripada himpunan itu. Kemudian koma X anggota itu itu dibaca anggota dan itu salah, seharusnya kayak warna biru ini itu dibaca anggota, lalu titik-titik. Nah, kemudian yang di atas itu yang warna merah itu dibaca bukan anggota ya. Contohnya kita lihat di sini. A sama dengan himpunan X dengan syarat X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Sekarang kita ambil satu contoh lagi untuk cara menyatakan himpunan atau menuliskan himpunan. Coba kita lihat contoh pertama dengan cara mendaftar anggota-anggotanya, yaitu contohnya B sama dengan himpunan nama-nama Senin, Selasa, Sabtu. Jadi ini didaftar anggota-anggotanya itu Senin, Selasa, Sabtu. Itu himpunan B. Kemudian kalau kita pakai kata-kata, maka kita bisa mengatakan B sama dengan himpunan nama hari dimulai huruf S. Bisa juga kata himpunan di situ kita ganti dengan kurung kerawal sebagai lambang daripada himpunan. Berikutnya ketiga dengan notasi himpunan. B sama dengan himpunan Y dengan syarat Y anggota nama-nama hari yang dimulai dengan huruf S. Jadi kalau kita menggunakan notasi pembentuk himpunan ya seperti contoh nomor 3 ini. Sekarang yang keempat adalah himpunan semesta diberi simbol S. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta ialah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan, dilambangkan dengan S. Contoh, tentukan himpunan semesta dari himpunan P 235711, nomor 2 himpunan R, buku, pensil, dan mistar. Yang nomor 1 ini, himpunan P 235711, yang mungkin menjadi himpunan semestanya atau S-nya ialah bilangan prima. Sebab kalau kita bicara bilangan prima, di dalamnya itu ada angka 2, 3, 5, 7, 11. Atau bisa juga S-nya, himpunan semestanya adalah bilangan asli. Sedangkan nomor 2, himpunan R adalah buku, pensil, dan mistar. Himpunan semestanya yang mungkin adalah
nama-nama alat tulis. Karena kalau kita bicara alat tulis pasti ada di dalamnya buku, pensil, dan mistar. Yang terakhir yaitu nomor 5, himpunan kosong atau diberi simbol dengan kurung kerawal tapi di dalamnya tidak ada anggotanya atau kosong anggotanya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambangnya adalah kurung kerawal yang kosong di dalamnya. Atau boleh juga lambang himpunan kosong itu adalah seperti ini, di bawah 0 baru kita buat garis miring, itu juga adalah lambang himpunan kosong. Sekarang kita lihat contoh himpunan kosong. 1. M adalah himpunan siswa kelas 7 yang tingginya 5 meter. Jadi tidak ada kelas 7 ini yang tingginya 5 meter. Berarti anggotanya kosong, tidak ada. Kemudian 2, himpunan L. L adalah bilangan ganjil yang genap. Ini juga tidak ada tentunya bilangan ganjil yang genap. Yang ketiga, C adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Dan untuk lebih memahami konsep-konsep yang kita sudah pelajari tadi, mungkin sebaiknya dikerjakan ini soal agar lebih paham lagi mengenai himpunan. Saya kira itulah yang sempat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.